Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita Hikintas ya, seluruh Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan share lagi ya, teman-teman. Jadi kita mau bikin istilahnya itu konten share config gitu ya. Jadi di pertemuan awal share config ini kita akan membagikan config-nya si Threadripper ya, atau Ryzen Threadripper ya, Zen Threadripper generasi 1 ya. Jadi gimana cara ngeditnya dan apa saja yang diedit, bisa cek video ini sampai selesai, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip biar kalian paham. Jadi untuk teman-teman yang butuh requestan config bisa di komentar. Jadi kita langsung saja ya. Jadi di sini saya punya contohnya yang sudah berhasil booting di OpenCore 78. Oke, kita akan beritahukan kepada teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan motherboard X399 dan ini config-nya ya untuk picture. Ini sama sih sebenarnya, tinggal edit sedikit aja. Jadi oke, kita akan buka menggunakan property ya teman-teman ya, biar kalian nggak terlalu bingung. X399. Oke, jadi ini config-nya teman-teman ya. Config-nya teman-teman ini ya. Jadi kita pakai satu SSDT. Sebenarnya CPU-R ini berfungsi untuk Mobo 570 kalau nggak salah, 560. Nah, di sini kita cuma pakai ini yang CPU-R ini disable. Terus CPU PM nggak perlu, patch-nya itu nggak perlu juga karena desktop ya teman-teman ya. Terus booter cards ya, booter cards yang paling penting. Nah, settingan booter cards-nya itu seperti ini teman-teman, kalian bisa cermatin. Oke, sudah dicatat, kalian catat dulu seperti ini. Nah, oke, ke add-nya kosong karena untuk Ryzen Threadripper ini tidak membawa internal grafik ya. Kita geser ke bawah, kernel. Bagian kernel ini seperti biasa kan clean snapshot. Nah, yang dibutuhin apa aja ini? Kita buka dari satu, Lilu tetap, Virtual SMC tetap, AMD Ryzen CPU Power Management tetap, Apple ILC-nya tetap, Apple MCA Reporter disable ini harusnya disable nggak apa-apa, ini diaktifin. Kalau kalian ini disable panik, kalian bisa aktifin. Ini buat dual socket biasanya, double socket. Terus Catalina HC port ini untuk Big Sur ke atas. NVMe fix ini untuk teman-teman yang pakai NVMe socket ya, NVMe onboard biasanya. Terus Maltri Intel 82576 ini untuk i211 ya. Ini sebenarnya udah di drop di Menteri sih, nggak bisa, bisanya di
mentari ke bawah, jadi di pixel ke bawah ya. Terus sama SMC AMD prosesor ini butuh USB port, ini dikompil dari Windows. Misal kalian butuh tutorialnya untuk mapping USB, bisa komen di bawah, karena kadang itu ketika ngebooting kalian suka ada logo stop, itu karena USB kalian tidak di mapping dengan benar ya, jadi dia stacking gitu ya, stop gitu ya. Terus ke bawah lagi, ke bawah, whatever green tetap. Nah udah, jadi itu doang. Kalian bisa playback lagi kalau kalian masih bingung. Terus geser lagi ke bawah ke bagian patch. Nah patch ini kalian bisa download dari AMD OS X, dan kalian patchnya itu kalian pastekan di dalam kernel. Patchnya itu ini dihapus saja, remove, bawaannya dia di remove, terus kalian ganti, jadi nanti akan muncul beberapa opsi seperti ini teman-teman. Jadi akan muncul beberapa opsi seperti ini. Oke, kalian bisa catat patchnya ini kisaran ada berapa ya. Nah ini untuk force CPU ID core per package-nya ini kalian rubah yang 2 digit setelah B8 ini, kalian sesuaikan dengan core kalian berapa ya, berapa core CPU kalian ya. Misal ada 12 berarti O0C. Kalau 8 berapa saya agak lupa juga, kalian bisa cek di AMD OS X, kalian rubah 2 digit ini sesuai dengan perintah yang ada di sana ya. Terus setelah itu satu ini kalian rubah juga yang BA0C ini, 0C nya ini kalian rubah sesuaikan dengan CPU thread kalian, core kalian. Setelah itu 3 ini BA0C 0090 ini dirubah juga ya, ada 3, 1, 2 dan 3, jadi 0, 1, 2 ini ada 3 config ini yang harus kalian rubah sesuaikan dengan CPU teman-teman. Oke, setelah itu apalagi bagian cards. Oke, cards ya, bagian cards. Nah cards-nya itu seperti ini ya teman-teman, kalian bisa catat, kalian bisa catat ini. Oh ya, satu lagi teman-teman ya yang masih kelupaan. Jadi di sini ada teman-teman biasanya nggak centang ini ya, provide current CPU info, ini harus di true ya, jangan di false ya, harus di true, karena untuk AMD sendiri butuh pembacaan CPU infonya ya, jadi seperti itu. Terus satu lagi bagian ini dummy power management ini harus on ya, jadi dummy power management ini harus true, jangan lupa ya, jangan sampai salah ya, ini kalau nggak true nggak bakal bisa dibutin. Oke, itu aja. Terus bagian bawah lagi mix ini untuk picker mode atau beautiful mode nya open core atau bujim biasanya. Ini kalian bisa setting bebas, kalau saya settingannya seperti ini, kalian bisa pakai bisa enggak, ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi untuk open core yang dari Windows biasanya itu hit auxiliary ini kalian itu true biasanya ya, ini harus di false ya teman-teman ya, harus di false. Kalau nggak di false COM Apple recovery teman-teman nggak bakal muncul, jadi ini harus false supaya muncul di sana ya, gitu. Terus apa lagi ya, udah itu aja sih teman-teman. Security untuk kalian pengguna iMac Pro 1,1 dan AMD varian AMD, kalian bisa pakai J137 ya, J137. Atau kalau misal kalian menggunakan Nvidia, kalian bisa disable ya, seperti itu.
Kalian bisa menggunakan, kalau misal kalian menggunakan iMac Pro 6 Mac Pro 6 atau Mac Pro 7, kalian bisa disable ini. Kalau kalian menggunakan iMac Pro 1.1 ya 2017, kalian bisa pakai J137 ini. Sebenarnya default pun nggak ada masalah, cuma untuk mempermudah booting aja gitu teman-teman. Oke, terus toolsnya itu ya standar lah, di clean snapshot nanti muncul. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Terus CSR active config-nya ini kosong seperti biasa. Boot argumennya kalian bisa pakai ini. Jika kalian memiliki 4G decoding yang enable, kalian bisa tambahkan NPCI sama dengan 0x2000 atau 0x2000 3000 sorry. Ya, jadi ada, kalau 4G decodingnya teman-teman enable, di sini harus dibikin seperti ini. Kalau di disable ini nggak perlu ditulis. Nah, audio sesuaikan dengan codec teman-teman. Terus HDP mode Pikera ini untuk menanggulangi problem pada AMD ya. Jadi AMD Navi ya. Navi sering kendala ini biasanya. Seperti itu. Jadi untuk menanggulangi black screen biasanya tambahin ini. Oke, setelah itu geser ke bawah lagi. Nggak perlu. UEFI ini driver, kalian bisa cocokkan ini. Ini sebenarnya nggak disetting teman-teman. UEFI ini cuma add apa ya? Oh ya, ini aja nih min version ini untuk membuka volume APFS. Jadi misal kalian menggunakan Big Sur, kalian bikin 0, atau Catalina kalian bisa bikin -1, bawahnya juga -1 ini ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, key support ini untuk UEFI, key support harus on untuk UEFI mode, UEFI BIOS biasanya. UEFI. Terus apa lagi ya teman-teman ya? Nah, ini nggak perlu disetting. Udah, itu aja. Terus yang nomor ini SMBIOS teman-teman ya, jangan lupa. Di generic platform, generic SMBIOS teman-teman, kalian bikin seperti ini juga bisa, atau iMac Pro 1.1 juga bisa, bebas ini. Untuk Threadripper atau Ryzen yang tidak membawa grafik display biasanya dirubah ke mode Mac Pro ataupun iMac Pro ya. Seperti itu teman-teman. Udah, itu aja. Kalau mau dicoba silahkan. Jadi biar kalian belajar juga, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kendalanya di apa, nanti komen aja di kolom komentar. Mungkin ada yang bisa jawab teman-teman kita yang lain sudah mengalami masalah yang sama gitu dan sudah bisa ngefix, mungkin bisa jawab di kolom komentar juga ya. Jadi untuk pertemuan share config part 1 ini kita membahas mengenai Ryzen Threadripper. Next mungkin kalau ada komen akan saya share lagi beberapa config yang mungkin menurut saya perlu saya share gitu ya. Jadi segini aja videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.